wa yahrumu ala haidin samaniyatu asya. Jadi yang diharamkan bagi orang haid dan nifas itu ada samaniyatu 8. Yang pertama sholat. Jadi orang haid, orang nifas haram hukumnya sholat fardhon au naflan, mau sholat fardu atau sholat sunnah. Termasuk wakada, termasuk sholat, termasuk sajdatut tilawati wa syukri. Jadi termasuk sujud tilawah atau sujud syukur. Seumpama sampean dapat rezeki banyak, terus sampean sujud syukur. Bagi orang haid nggak boleh, dilarang. Yang kedua puasa. Puasa ini mau puasa fardhon au naflan, fardu atau sunnah. Pokoknya puasa apa saja, termasuk puasa weton, puasa macam-macam, pokoknya hukumnya haram atau tidak boleh. Wasalisu yang ketiga adalah qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Tetapi kalau niatnya zikir boleh. Tapi kalau membaca Quran kayak orang tahlilan, itu kan isinya tahlil, itu kan Quran semua. Isinya tahlil itu Quran. Tapi kalau niatnya niat zikir enggak apa-apa. Tapi kalau niatnya baca Quran maka haram. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, itu kan Quran isinya. Allahu la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah, itu kan Quran semua isinya. Kalau niatnya zikir enggak apa-apa, tapi kalau niatnya baca Quran haram. Warabiu yang nomor 4 masul mushafi, memegang Quran. Kemarin sudah saya jelaskan kalau posisinya sekarang orang sudah tidak pernah megang Quran, tapi pakainya handphone. Bagaimana? Asal aplikasi Quran itu tidak dibuka boleh. Tapi kalau aplikasinya dibuka enggak boleh. Jadi haram memegang mushaf, benda atau benda yang bertuliskan firman Allah. Berarti sebenarnya enggak harus enggak harus dibentuk Quran itu. Contoh, di sini ada di taplak meja ini ada tulisan Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu dipegang juga enggak bagi orang yang haid atau nifas. Atau apalagi ya buku atau apa yang ada tulisannya firman Allah. Dan haram membawa mushaf kecuali jika dikhawatirkan terjadi perkara yang dapat menghinanya. Contoh, kemarin sudah saya contohkan, sampai nemu Al-Quran di jalan, kalau nggak diambil ini bisa diinjak-injak, bisa macam-macam, maka bagi orang haid boleh membawanya pulang atau disimpan di mana. Nomor 4 ya. Yang nomor 5, wal khamisu dukhul masjidi, orang haid dilarang masuk masjid. Lil haidi in khafat talwisahu. Yang kelima, masuk masjid bagi orang yang haid dilarang jika dikhawatirkan mengotorinya. Tapi kalau tidak mengotori boleh. Berarti kalau dulu kan nggak ada pembalut, dulu adanya sabut kelapa. Dulu orang haid itu pakai sabut kelapa. Bayangkan coba. Tahu sabut kelapa, tahu ya? Jadi dulu, zaman dulu itu pakai itu. Wal khamisu. Jadi kalau tidak khawatir mengotori maka boleh. Yang keenam, as-sadisu tawaf, orang yang haid dilarang tawaf, fardhon au naflan, fardu atau nafal. Wasabiu yang nomor 7, al-wat'u, berhubungan, orang haid dilarang berhubungan intim. Nomor berapa? 7. Wa yusannu liman wat'i fi iqbali dami tasdiqu bidinarin. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Haram hukumnya haid, orang yang haid berhubungan intim. Kok seandainya terjadi sesuatu, contoh awalnya kita nggak tahu kalau haid, ternyata sampean sudah terlanjur. Kok di tengah-tengah perjalanan keluar darah, maka
Kalau darahnya banyak, sampean disunahkan sedekah 1 dinar. Tapi kalau darahnya sedikit, sampean disunahkan sedekah setengah dinar. Wal saminu utawi sing nomor 8 yang ke-8, istimta'u bima baina surra wa qurba. Ini perlu tak jelaskan enggak ini ya? Orang haid juga tidak dibolehkan bersenang-senang antara pusar dan lutut. Paham enggak kira-kira ini? Paham enggak kira-kira? Paham ya? Sini, kalau bahasa santrinya mufakhodah, adu pupu. Paham Pak RT ya? Paham. Jadi orang haid, seumpama istri kita haid, kita tidak boleh istimta, mengalap suko-suko. Ngalap suko-suko itu apa bahasa Indonesia deh? Ya bersenang-senang ya. Terus Pak RT bersenang-senang karena memang haid, tidak boleh antara perut dan pupu, antara baina surra wa rukbah. Tidak boleh. Di luar ini boleh. Paham ya? Nah, kalau istri kita haid kok sampean sudah tidak kuat nahan, jangan antara apa? Dengkul dan perut. Nyari yang lainnya. Ya, enggak perlu tak jelaskan, sudah paham semua, sudah tua-tua semua ya. Menurut saya malah yang paling muda ini. Fala yahrumu, maka diharamkan istimta'u. Apa istimta'? Kira-kira perlu tak jelaskan benar enggak istimta' itu? Enggak usah ya. Jadi gini, zaman dulu itu perempuan kalau haid, karena dia tidak ini, akhirnya dia adu pupu. Ini perlu tak praktekkan enggak? Ini maaf ya, ini enggak jorok, ini memang harus. Istri kita itu pupu sama pupu diadukan ya. Lah barangnya di tengah situ, paham ya? Itu namanya istimta, mufakhodah. Masih paham enggak kira-kira ini? Paham ya? Memang tidak masuk, tapi di antara itu. Jadi dipupu. Wes ngene dicepetno ning pupu. Ngene kok angel. Dicepetno ning pupu. Paham ya? Paham ya? Maka jangan. Mangsamen paham ya? Oh enggak paham. Wah, wis tua-tua semua masa enggak paham ini. Dicepetkan di pupu. Nah, maka kalau memang istri kita haid, jangan ngincer yang daerah situ, cari yang lain. Kalau cari yang lain boleh. Apa Gus? Ya sampean mikir sendiri lah. Pokoknya selain yang kalau pas haid memang tidak kuat nahan, cari yang lain, jangan di antara surah dan baina surah wa rukbah, antara dengkul dan perut. Maka tidak diharamkan bersenang-senang pada pusar dan lutut. Wala bima ala mukhtarin fi syarhil muhadzabi. Jadi tapi menurut mazhab yang lain boleh asal tidak masuk. Boleh asal tidak masuk. Tapi ya rawan ya. Rawannya itu wis kadung ning kene ya ini. Takutnya itu rawan ya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan memperbolehkan istimta baina surra wa rukbah, antaranya dengkul sama pupu, dengkul sama perut. Jadi boleh di tengah-tengah itu, tapi tidak masuk loh ya. Kalau masuk jelas haram ya. Kalau masuk jelas haram. Maksudnya itu biar sampean itu kreatif. Tapi sebenarnya belum. Jadi gini loh, sampean enggak sebelum ngaji sampean aja sudah kreatif. Apalagi sekarang tambah ngaji, kreatifnya double dan sampean pahalanya 2. Orang ngaji itu enaknya begini. Kita awalnya enggak tahu kalau itu pahala. Tapi kita melakukan, ya dapat pahala 1. Tapi ketika sampean tahu itu pahala, sampean dapat pahala 2. Contoh gini. Sampean baca Quran, tak kasih contoh, baca Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Sampean tahu alasannya kenapa dibaca alhamdu? Ya, bukan alhamdi, bukan alhamda. Itu pahalanya 700 kali lipat dibanding orang yang nggak tahu artinya. Jadi saya baca Fatihah, Kang Mustafa baca Quran khatam, itu pahalanya mirip double. Jadi orang yang tahu alasan itu pahala, dia melakukannya, pahalanya 2. Contoh, orang pakai siwak, sebelumnya dia nggak tahu kalau itu sunnah, ya pahalanya 1. Tapi ketika dia tahu kalau itu sunnah, pahalanya 2. Nah itu enaknya orang ngaji. Orang sedekah, sebelumnya dia belum tahu kalau itu sunnah, dia ngasih sedekah, pahalanya 1. Tapi kalau dia tahu sedekah itu disunnahkan oleh baginda Nabi, dia pahalanya 2. Orang memakai kerudung, sebelumnya dia nggak tahu, dia hanya tahu mode aja, pokoknya saya dari lahir disuruh ibu saya pakai kerudung, jadi nggak tahu dia. Nah ketika dia ngaji tahu, menutupi aurat bla 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 bla, maka pahalanya 2. Kerudung ini kan kebanyakan orang pakai kerudung itu karena ngikutin ibunya. Belum tahu, nak kamu kok pakai kerudung apa? Nggak tahu, pokoknya ibu saya pakai kerudung. Nah itu pahalanya 1. Tapi ketika dia tahu, oh kerudung itu tugasnya ini, ke ininya ini, nah dia pahalanya 2. Gitu. Nah, enaknya orang ngaji itu tahu, kalau orang tahu itu double pahalanya. Sumas tatroda al musannifu lidhikrima haqqu ayyut karofima sabaqo fi faslil mujibil husni. Di Suma istaroda mongko nuli, kemudian musannif menjelaskan keterangan yang seharusnya lebih tepat dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu bab apa? Bab fasal wajibnya mandi. Sudah selesai. Jadi yang diharamkan bagi orang haid ada 8. Sholat, puasa, tadi sudah dicatat semua, haram. Maka kalau dulu ibu tahu, dulu ibu-ibu taunya pokoknya kalau haid ya nggak sholat. Tapi ketika dia tahu ngaji, oh iya, kenapa kok nggak boleh orang haid sholat? Karena dalam posisi keadaannya tidak suci. Karena baginda Nabi pernah berkata, ulama itu double pahalanya. Nah itu bedanya orang ngaji dan enggak. Contoh, kita minum, sebelumnya kita minum ini asal minum, tetapi ketika tahu kalau kita minum ini baca bismillah, double pahalanya. Nah itu bedanya orang ngaji sama tidak ngaji. Faqala wa yakhrumu ala junubi khamsatu asya. Ini tadi haram bagi orang yang haid, sekarang haram bagi orang yang junub. Berarti ini junub ini ya laki-laki ya perempuan. Yakhrumu ala junubin khamsatu asya. 5 perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. 5 perkara bagi orang yang diharamkan bagi orang yang junub. Ahadua, yang pertama, as-sholatu, sama ya. Sholat fardhon au naflan. Orang yang junub hukumnya haram sholat, atau sholat fardu atau sholat sunnah. Wasali, yang kedua, qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Ay ghairi mansujin tilawatihi ayatan kana au harfan sirran au jahran. Yang kedua, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an yang tidak dinusah atau digugur bacaannya. Contoh gini. Ini di dalam kitab ini pasti ada tulisan Al-Qur'an. Tapi tidak semuanya Qur'an. Nah, itu boleh. Contoh tafsir. Ada namanya tafsir Jalalain,
Orang junub pegang itu boleh, walaupun itu ada Quran, tapi tidak semuanya Quran. Nah, paham nggak? Ya gitulah intinya. Jadi kana au harfan sirron au jahron. Jadi baik satu ayat atau satu huruf dilarang membaca, baik pelan atau keras. Wa kharaja, dan dikecualikan bil Qur'ani at-Taurat wal Injil. Dikecualikan dengan Al-Qur'an adalah kitab Taurat dan Injil. Tapi sampean kalau memegang kitab Taurat dan Injil boleh. Amma adzkaru Qur'ani fatakhillu la bi qasdil Qur'an. Adapun zikir yang terdapat dalam Al-Qur'an halal dibaca dengan tujuan tidak membaca Al-Qur'an, sama kayak orang haid. Seumpama sampean baca subhanallah walhamdulillah wala, itu enggak apa-apa. Baca tahlil sampean junub enggak apa-apa. Asal niatnya zikir, tidak niat membaca Al-Qur'an. Wasalisu, yang ketiga, masul mushafi wa hamluhu. Yang ketiga, menyentuh mushaf dan membawanya. Menyentuh dan membawanya. Jadi orang yang yang junub tidak boleh menyentuh dan membawa Quran. Warabu, yang nomor 4, atau tawaf fardun au naflan, tawaf fardu atau sunnah. Wal khamisu, yang nomor 5, lubsu fil masjidi, berdiam diri di masjid bagi orang yang junub itu tidak boleh, ya. Illa lidoruratin, kecuali memang dalam keadaan darurat. Contoh banjir, sampean lari ternyata sampean udah terlanjur junub, banjir, sampean lari ngiyupnya di masjid, enggak apa-apa, kecuali dalam keadaan darurat. Wa ta'addara alaihi khurujuhu minhu li khaufin ala nafsihi aw malihi. Kecuali dalam keadaan darurat sampean nggak apa-apa. Seperti apa? Orang yang mimpi keluar sperma di dalam masjid dan sulit keluar dari masjid. Contoh, zaman dulu, sekarang nggak ada. Zaman dulu itu kalau tidur di musola atau di masjid. Sekarang nggak ada tidur di masjid, nggak ada. Paling yang tidur di masjid itu marbot sama DKM kawan-kawan. Kalau dulu enggak. Masjid itu rumah kedua bagi anak-anak dulu. Sekarang anak-anak nggak ada yang tidur masjid, ya. Nah, kalau seumpama sampai tidur masjid kok malam mimpi kok, maka tidak apa-apa, tidak apa. Amal uburul masjid, Amal uburul masjid, ubur itu apa ya? Lewat ya. Marron bihi min ghairi muksin fala yakhrubal. Sedangkan lewat di dalam masjid tanpa berdiam diri, hukumnya tidak haram. Contoh, ada yang junub masuk masjid, asal dia lewat, enggak berdiam diri ya, itu boleh, enggak apa-apa. Jadi semua dari pintu sini keluar sana, tidak apa-apa. Yang penting nggak berdiam diri di dalam masjid, itu diperbolehkan. Wala yukrahu fil asohi, tapi menurut pendapat kaul yang asoh, hukumnya makruh, tapi bukan haram, makruh. Jadi orang yang junub lewat masjid, lewat dalamnya ya, bukan luarnya, lewat dalamnya masjid, hukumnya makruh. Ada yang mengatakan hukumnya tidak apa-apa, biasa aja. Ini namanya fikih. Jadi satu masalah, jadi sampean harus sudah mulai siap berbeda. Maksudnya gini, satu masalah itu hukumnya bisa beda-beda. Contohnya tadi, gimana hukumnya orang yang lewat masjid? Menurut ulama ada yang mengatakan nggak apa-apa, tapi sebagian ulama lain mengatakan makruh. Jadi nggak kaget kita. Jadi hukum itu satu masalah, tapi jawabannya beda. Pendapat yang lain ini boleh, ini terserah, kita itu tinggal milih mau yang mana. Contoh kayak istimta tadi. Istimta tadi menurut pendapat A haram, nggak boleh. Tapi menurut pendapat yang lain boleh.
Ya terserah mau yang mana. Tapi kalau boleh ya itu rawan kecelakaan. Wa taraddudul dan taraddud itu riwari ya boleh. Mondar-mandir. Fil masjidi ing dalam masjid bimanzilatil lubusi. Mondar-mandir di dalam masjid yang dilakukan orang junub dihukumi seperti berdiam diri. Dia nggak berdiam diri tapi lewat sana balik lagi, lewat sana baliklah. Nah ini hukumnya sama kayak orang yang berdiam diri, berarti tidak boleh. Wa kharaja bil masjidi al madaris warrubuti, dikecualikan dengan masjid adalah madrasah atau pondok pesantren atau majelis taklim, nggak apa-apa. Jadi seumpama ada orang junub berdiam diri di majelis taklim nggak apa-apa. Orang junub berdiam diri di pondok nggak apa-apa. Orang junub berdiam diri di dalam sekolah nggak apa-apa. Nah, jadi ini yang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Tatroda al-musannifu aidan fi ahkamil hadasi wa wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khafizin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada. Khususan Maulana Syekh jami'i masyayikhina khususan Maulana Syekh bin Athaillah Iskandar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin